hormat Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih bertempat di tempat yang sederhana ini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif. Selamat, salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau merupakan panutan atau contoh tauladan yang patut kita contohi karakternya atau sifatnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Guru yang sama berbahagia, sebelum kita masuk ke inti acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan sebelumnya arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberikan nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti suatu rangkaian kegiatan dari rekan kita yang sementara mengikuti pelatihan dalam program Guru Penggerak. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang penting saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa kita bersyukur karena ada salah satu rekan kita yang mengikuti yang namanya program Guru Penggerak, dan mudah-mudahan dalam mengikuti ini kita juga bisa mendapatkan pembelajaran dari kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di sini. Yang paling utama. Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mari kita kalau ada kesempatan atau ada lagi peluang untuk dibuka pendaftaran atau penerimaan Guru Penggerak, mari teman-teman rekan-rekan semua untuk ikut ambil bagian dalam program ini. Mudah-mudahan bisa kita mengikuti jejaknya Ibu Aslinda, yaitu mengikuti salah nanti mendapatkan sertifikat. Itu yang paling utama yang ingin saya sampaikan kepada kita. Dan kepada Ibu Aslinda sebagai calon guru penggerak ke depannya, tolong kalau ada yang pembelajaran atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan di program sekolah penggerak ini, guru penggerak ini bisa dibagikan kepada teman-teman seperti saat ini. Apa yang didapatkan oleh Ibu Aslinda di program guru penggerak sekarang didiseminasikan kepada kita. Nah itu mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Nah itu yang paling penting. Apa yang telah dihasilkan atau didapatkan oleh guru penggerak, calon guru penggerak ini dalam mengikuti program guru penggerak, itu bisa kita terapkan di sekolah kita ini untuk kemajuan daripada pendidikan di sekolah kita ini. Terutama ini yang saya lihat ini budaya positif. Nah, ini perlu yang kita harus dalami, pahami dan implementasikan di sekolah kita ini. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mari memberikan dukungan kepada rekan kita ini
Semoga bisa mengikuti program sekolah penggerak guru penggerak ini sampai akhir, sampai lulus dan sampai mendapatkan sertifikat guru penggerak. Saya kira itu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan dan motivasinya kepada saya khususnya dan kepada teman-teman pada umumnya. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita masuk ke acara inti. Jadi sebelum saya masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membaca pantun dulu. Jadi di saat saya membaca pantun, satu baitnya itu Ibu bisa membaca dengan kata catur. Sarapan pagi dengan roti, bersiap-siap pergi bekerja. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa, apa kabar semua? Nah baiklah Bapak Ibu Guru, jadi acara kegiatan kita ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya, jadi di sini adalah seorang guru itu harus belajar, karena belajar adalah kunci mengajar dan belajar adalah modal besar pengajar. Budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru dan visi misi sekolah. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Tanah tempat bercocok tanam diibaratkan sebagai sekolah. Nah, tugas guru sekolah adalah menjadikan sekolah menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Selama seseorang menerima tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, dalam proses bercocok tanam ini seperti daripada filosofi Ki Hajar Dewantara, dalam modul titik 1 itu saya dipelajari di pendidikan guru penggerak bahwa kita itu adalah seorang guru, bukan untuk menuntut tapi menuntun murid kita. Untuk bagaimana caranya agar murid kita itu bisa memahami materi yang kita berikan. Kemudian dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa seorang petani itu adalah guru dan tanaman itu adalah siswanya. Untuk menyembuhkan tanaman itu, seorang petani harus memberikan pupuk kepada tanamannya, kemudian menyiram pada waktunya dan agar tanaman itu menjadi tumbuh subur dan tentunya akan memiliki buah yang banyak. Dan itulah gambaran kita sebagai guru dan anak didik kita. Nah, kemudian selanjutnya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah ini tentu ada konsep dari inti budaya positif. Nanti di setiap slide itu nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia dan keempat motivasi perilaku manusia. Seterusnya posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pada perubahan paradigma ini adalah ada namanya paradigma baru. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kita sudah paham yang namanya profil pelajar Pancasila. Di dalam profil ini, pelajar Pancasila ini termuat dalam 6 dimensi. Jadi dimensi yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Yang terakhir, kreatif. Dan saya kira ini kita sudah hafal semua karena sering kita nyanyikan di dalam kelas bersama siswa-siswa kita. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini nantinya di saat kita membentuk keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang kita capai. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang secara universal diterima oleh anak didik kita. Ada yang namanya keadilan, rasa syukur, kehormatan, berprinsip, keselamatan, integritas, kesabaran, keamanan, peduli, kejujuran, mandiri, kesehatan dan tanggung jawab. Jadi ini nanti nilai kebajikan ada hubungannya dalam disiplin positif, terutama dalam keyakinan kelas yang kita buat nanti di kelas. Kemudian yang ketiga adalah disiplin positif. Nah, disiplin Bapak Ibu guru
yang sama berbahagia. Disiplin positif di sini adalah pembiasaan hal yang baik yang mencakup siswa, sikap atau perilaku manusia, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama murid yang akan berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebenarnya budaya positif ini Bapak Ibu sudah kita lakukan, ya, sudah sering kita lakukan, cuma tidak konsisten. Contohnya di saat anak-anak memberi salam, mencium tangan kita, itu salah satu contoh budaya positif yang masih sudah terbiasa di sekolah kita. Kemudian menjemput anak-anak sekolah kita di pagar. Kemudian berdoa sebelum belajar, itu salah satu budaya positif. Terus menanyakan kabarnya, di saat kita masuk dalam kelas menanyakan kabar siswa kita, ya, itu termasuk semua adalah merupakan budaya positif. Dan untuk menemukan budaya positif itu tentunya Bapak Ibu guru kita harus mengadakan, apalagi melakukan pembiasaan dari pembiasaan kecil yang pembiasaan yang besar. Nah, Bapak Ibu guru, nah disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, jadi di penerapan disiplin nanti di sini tidak ada yang namanya hukuman, apalagi ancaman, kemudian tidak ada namanya penghargaan. Nah, sebelum ini kita selalu ingat bahwa di saat kurikulum 13 kita tahu di saat ada volume berprestasi tentu ada penghargaan diberikan. Apakah itu berupa buku, alat tulis dan sebagainya. Nah, setelah saya mempelajari disiplin positif ini ternyata penghargaan itu tidak dibolehkan. Apalagi kalau anak-anak mendapat hukuman, apalagi melanggar keyakinan kelas, tidak dibenarkan diberikan hukuman. Kemudian seorang pendidik, tujuan kita adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku keadaan lebih baik. Jadi motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang tumbuh dengan sendirinya dari dalam hati peserta didik itu. Nah, selanjutnya di dalam budaya positif, disiplin positif itu sudah dikatakan bahwa ada hukuman. Ya, selama ini kita memberi hukuman. Ya, untuk mendisiplinkan siswa itu kita memberi hukuman. Jadi hukuman itu istilahnya bersifat tidak terencana dengan tiba-tiba. Kemudian anak-anak tidak dilibatkan. Kemudian dalam hukuman itu murid menerima hukuman tanpa kesepakatan dari guru. Kemudian dalam hukuman itu diberikan dalam bentuk fisik. Apakah kita meninjuknya atau biasa apalagi mencubitnya itu diberikan dalam bentuk fisik, ya. Kemudian dalam hukuman itu murid disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi dengan kata-kata kita itu murid merasa disakiti, bukan cuma perbuatan secara fisik, tapi dengan kata-kata itu murid bisa tersakiti. Kemudian disiplin positif ini ada juga yang namanya konsekuensi. Saya kira ini konsekuensi sudah kita lakukan di kelas. Bisa kita membentuk apalagi kesepakatan kelas, tentu ada konsekuensinya. Misalnya contohnya di kesempatan kelas kita hadir tidak tepat waktu, ya, konsekuensinya adalah misalnya memungut sampah. Nah, setelah saya mempelajari itu di pendidikan guru penggerak bahwa memberikan apalagi konsekuensi itu boleh saja dilakukan, ya, tapi sebenarnya tidak dibenarkan, ya, tidak dibolehkan. Karena kenapa? Ada cara untuk menyelesaikan satu permasalahan siswa dengan cara tidak memberikan hukuman dengan konsekuensi. Ada yang namanya tadi dengan nama segitiga restitusi, dan itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya, nah dalam yang keempat itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi contoh nanti di sini kalau kita kaitkan dengan permasalahan terjadi di kelas, di saat siswa kita melanggar, apalagi melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas,
tentu anak itu ingin memenuhi kebutuhannya sebagai manusia, ya, sebagai contoh kecil. Nah, seperti terjadi tadi pagi, anak kelas 6 mengambil uangnya anak kelas 3. Nah, setelah saya panggil bahwa ternyata si anak kelas 6 ini tidak membawa uang, tapi tidak cukup untuk membeli nasi. Jadi si anak kelas 6 tadi ini berarti dia ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu bertahan hidup. Nah, alasannya tadi bahwa dia ingin membeli makanan karena tidak cukup uangnya. Jadi yang kebutuhan yang apalagi dipenuhi di sini adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang mana seperti apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yang pertama adalah makanan. Tentu kalau kita tidak makan pasti merasa lapar. Kemudian pakaian, ya. Kemudian tempat tinggal. Jadi tempat tinggal juga itu merupakan kebutuhan hidup yang pertama. Kalau biasanya kita di pelajaran IPS itu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama. Kemudian bertahan hidup itu contohnya adalah kesehatan. Jadi kita itu ingin semua sehat, tidak ada yang ingin sakit pastinya. Kemudian yang kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Tentu semua anak kita saja sendiri sebagai orang dewasa, kita tentu ingin disayang oleh keluarga kita, ingin disayang oleh pasangan kita. Nah, begitu pun dalam ada di kita, tentu mereka itu akan maunya disayang. Tapi dengan melihat situasi dalam kelas, dari sekian anak pasti memiliki karakter berbeda-beda. Jadi untuk menumbuhkan rasa kasih sayang ini, tentu kita mempunyai trik-trik tersendiri untuk memenuhi itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Jadi contoh penguasaan di sini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi penguasaan di sini contoh kecil dalam kelas biasa saya lihat, misalnya di saat kita membentuk struktur organisasi di kelas, ada namanya ketua kelas. Ya, nah pada saat itu ketua kelas seakan-akan ingin berkuasa dalam kelas itu. Ya, dia ingin menguasai temannya. Itu contoh kecil. Nah, pada sebenarnya di sini dia itu tugasnya untuk mengontrol teman-temannya. Karena adanya kebutuhan dasar manusia sebagai penguasaan muncullah di dalam diri anak itu ingin berkuasa. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Jadi contoh kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Ya, jadi di sini adalah kebebasan di mana pada saat proses pembelajaran itu, contoh kecil bisa lihat kita ada sebagian anak-anak didik kita di saat proses pembelajaran itu dia tidak tenang, ya, tidak tenang di tempat duduknya, dia ingin berjalan. Ya, sudah begitulah bahwa anak itu pasti memiliki kebutuhan dasar untuk bebas. Dia tidak ingin terus berdiam diri, tapi dia aktif. Ya, jadi itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam hal kebebasan. Jadi dalam hal ini sebagai guru kita harus bukan berarti kita harus mendiamkan anak yang sering jalan, tidak. Biarkan dia begitu selama dia tidak mengganggu teman-temannya dalam proses pembelajaran. Begitulah dia gaya belajarnya. Jadi gaya belajar anak-anak dalam kelas itu berbeda-beda. Nah, di sini nanti kita akan pelajari di pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini sementara saya pelajari sekarang di pendidikan berpenggerak. Dan insya Allah setelah selesai ini saya kembali akan berbagi praktik dengan teman-teman di sini. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi saya kira di sini anak-anak kita kalau diberi materi pelajaran dibawa keluar dari luar kelas, kayaknya dia sangat senang, ya. Bisa kita mungkin lakukan misalnya di saat pelajaran IPAS, kalau di kelas 4 itu ada namanya mengenal bagian-bagian tumbuhan, ya, bagian tumbuhan. Bisa kita bawa anak itu keluar dari lingkungan kelas agar mereka merasa apalagi senang. Karena biasanya anak itu kalau dikasih bermain sambil belajar atau belajar sambil belajar, dia biasa merasa senang. Jadi dalam kesenangan ini berarti salah satu dasar kebutuhan manusia itu terpenuhi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku
perilaku manusia ini ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, dalam motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dalam motivasi ekstrinsik ini contoh yang kita bisa ambil dalam kelas bahwa di saat apalagi anak-anak itu misalnya kita mengadakan seperti yang baru terjadi bahwa perayaan 17 Agustus itu mengadakan perlombaan dalam bidang olahraga. Nah, anak-anak di situ antusias. Karena kenapa? Dia ingin mendapatkan hadiah. Ya, jadi itu motivasi ekstrinsik dari luar. Ya, dia ingin berlomba karena mereka ingin mendapatkan hadiah. Itu salah satu motivasi intrinsik, motivasi perilaku manusia. Sedangkan motivasi intrinsik itu yang lahir dari dalam diri kita sendiri bahwa contohnya ketika seorang anak belajar, ya, bukan dia untuk meraih prestasi yang ini, tapi dia ingin belajar karena ilmu yang dan pelajaran itu dia ingin tahu. Misalnya di saat belajar matematika, dia ingin tahu bahwa perkalian itu sebenarnya sangat penting. Karena kenapa? Bukan cuma dipelajari di sekolah, nanti pun kita sudah tidak sekolah pasti kita bisa menerapkan pelajaran perkalian itu. Seperti contohnya kita jadi pedagang, pasti kita butuh kali-kali. Bilang ada HP, ada kalkulator. Bagaimana kalau HP-nya bisa dikelobek? Bagaimana kalau kalkulatornya rusak? Otomatis kita memakai ilmu kita untuk apalagi menjumlahkan tadi apalagi kalau kita jadi pedagang, harga yang kita beli dari hasil bumi petani. Kemudian selanjutnya, dari motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3, ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah atau berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, di saat kita memberikan hukuman kepada kita, tentu mereka akan merasa biasa muncul perasaan tidak nyaman. Kemudian bisa saja siswa itu merasa benci kepada kita atau dendam kepada kita. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, itu konsekuensi tadi sudah saya jelaskan yang awal bahwa di saat kita pada saat kita membuat kesepakatan ke kelas, tentu ada konsekuensinya. Ini pasti sudah dilakukan oleh teman-teman guru di kelas masing-masing. Nah, konsekuensi ini tidak terencana, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa sebenarnya konsekuensi itu tidak dilarang, tapi tidak dilarang dilakukan. Namun lebih bagus kalau kita memakai restitusi untuk menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Konsekuensi itu masih bisa membuat murid tidak nyaman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, pasti ini merupakan hal baru bagi Bapak Ibu guru. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, contohnya di sini adalah di saat murid melakukan kesalahan, ya, kita tidak dibenarkan memberi hukuman, ya. Karena kenapa? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa hukuman itu bisa saja murid merasa benci kepada kita, ya, bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, di saat siswa kita melakukan kesalahan dalam kelas, di saat proses pembelajaran kita hukum di depan kelas berdiri dengan satu kaki, tentu di saat hukuman itu selesai, kemungkinan siswa itu kembali ke tempat duduknya, dia mungkin mencoret-coret bukunya karena dia merasa tidak nyaman, ataukah mencoret-coret meja, ataukah bisa saja ketika keluar sekolah atau kita pulang dari sekolah, ini biasa terjadi di tingkat SMP SMA, murid tersebut apalagi menusuk paku ban motornya gurunya karena dia merasa benci dendam. Itulah apalagi akibat dari hukuman. Nah, di restitusi ini tidak begitu. Jadi kita menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Nah, nanti ada cara-caranya kita melakukan restitusi dan dinamakan segitiga restitusi. Jadi ada 3 langkah nanti akan kita
terakhir. Kemudian restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, pada saat kita lakukan restitusi ini, kita bertanya kepada siswa, ya, contohnya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Kelakuanmu itu apa benar atau salah? Pasti dia akan menjawab. Dan apa alasanmu melakukan hal itu? Pasti dia punya alasan. Nah, alasan itu pasti berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Karena tidak ada satu anak pun yang melakukan kesalahan tanpa mempunyai alasan. Jadi kita sebagai guru menanyakan alasan siswa sehingga dia berbuat kesalahan. Jangan langsung memberi hukuman, ya. Karena kenapa? Bagaimana perasaan anak itu ketika kita membentaknya dan memberi hukuman di tengah-tengah teman-temannya. Apalagi kalau sudah anak kelas tinggi, dia pasti sudah ada rasa malunya karena dia sudah mau meningkat ke remaja. Nah, selanjutnya di 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi pada 5 posisi kontrol guru ini sebelum ditentukan ada namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, untuk itu kita tonton video dulu supaya Bapak Ibu bisa menyaksikan yang mana dikatakan sebagai penghukum, yang mana dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian yang mana masuk sebagai teman dan pemantau, begitu juga dengan manajer. Ya, kita nonton dulu. Pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi video ini adalah contoh dari seorang guru posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Jadi Bapak Ibu guru, ini adalah salah satu contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu,
Saya memang terlambat bangun tadi, jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi di video ini posisi kontrol guru itu adalah sebagai teman. Jadi siswanya itu dianggap sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, begitulah tadi video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah menyaksikan video tadi, kira-kira selama ini yang kita terapkan di kelas kita atau di sekolah kita, posisi kontrol guru yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, Bapak Ibu silakan. Sebagai penghukum yang kita lakukan di kelas kita sebagai penghukum, ya, itu pun yang sering saya lakukan sebenarnya sebagai penghukum. Nah, setelah mempelajari 5 positif kontrol ini, dan itu pun sebenarnya tidak boleh kita lakukan pada siswa kita. Mulai di saat saya mengikuti program sekolah guru penggerak, insya Allah saya akan berusaha menerapkan posisi kontrol guru. Nah, yang paling bagus di sini kita menerapkan adalah sebagai posisi manajer, ya, di mana posisi manajer itu guru memberikan solusi dari permasalahan siswa yang dilakukan tanpa memberi hukuman, tanpa membuat siswa itu tersebut merasa bersalah.
Nah, kalau teman sebenarnya itu posisi guru sebagai teman itu wajar-wajar saja. Tapi kalau posisi teman itu ada sisi negatifnya. Yang pertama itu adalah ketika siswa itu guru memposisikan dirinya sebagai teman, tentu siswa itu sering melakukan lagi kesalahan yang sama atau sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Karena kenapa? Siswa tersebut merasa bahwa dia ada pembelanya, ada guru yang selalu melindunginya. Nah, kemudian sebagai pemantau, nah di pemantau ini sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan, tapi murid pun merasa tidak nyaman di saat kita memberikan konsekuensi kepada siswa. Di keyakinan kelas itu, di saat terlambat ke sekolah, konsekuensinya adalah menulis ketinggalan pelajaran yang tidak dilakukan. Nah, di saat siswa tinggal kelas tidak ikut jam istirahat, tentu seorang guru juga akan menemani siswa tersebut untuk memantaunya supaya tugas yang diberikan itu selesai. Nah, di sini adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer itu yang paling baik kita lakukan. Karena kenapa? Murid merasa nyaman, murid memperbaiki kesalahannya sendiri. Kemudian murid mencari solusi dari kesalahan yang dilakukan dengan bantuan guru, dengan bimbingan guru. Saya kira itu. Nah, sebelum kita masuk di slide berikutnya, silakan Bapak Ibu bertanya. Ada yang tidak jelas dari pemaparan saya ini, silakan Bu, tentang budaya positif. Kita sama-sama mungkin Ibu atau ada masukannya Ibu, kita saling berbagi di sini, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya tahu semuanya. Kita sama-sama belajar, kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Karena di sini dalam program guru penggerak itu banyak sekali hal-hal yang dipelajari. Itu semua demi apalagi untuk siswa kita, untuk kita sendiri, dan tentunya untuk sekolah kita, agar anak-anak Indonesia itu menjadi lebih maju, menjadi lebih cerdas sesuai dengan tujuan pendidikan kita, itu mencerdaskan anak bangsa. Silakan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang kurang jelas ditanyakan. Ibu Fitri, silakan, tempat ada yang mau ditanyakan. Sedikit saya. Ini kan sebagai kontrol guru. Ya. Selama ini kita lakukan pasti pernah lah dari kontrol guru sebagai penghukum. Saya pun biasa melakukan kalau ada siswa yang mengerjakan tugas, kadang saya kasih hukuman bersih-bersihkan atau lain. Tetapi ternyata hal ini tidak bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Jadi bagian manajer ini, untuk kontrol guru di bagian manajer, bagaimana jika ini kita lakukan, misalnya hari ini siswanya terlambat, kita lakukan sebagai kontrol guru manajer, tapi ternyata besoknya demikian lagi, siswanya tetap terlambat. Jadi kita lakukan seperti itu terus, Bu. Oh iya. Pertanyaan. Iya, oke, saya sudah paham. Jadi di sini di saat siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah diberikan misalnya kita sebagai guru memberikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, dalam manajer tadi sudah dijelaskan bahwa beginilah kalimat-kalimat yang diucapkan seorang guru, tapi besoknya dilakukan lagi. Jadi ini merupakan tantangan kita bagi guru, ya, karena merubah sesuatu apalagi mindset anak itu tidak semudah dengan membalikan telapak tangan. Perlu proses, Bu, perlu proses. Nah, kalau kita sudah jadikan pembiasaan setiap hari, insya Allah pasti akan apa yang kita harapkan tercapai. Karena kenapa? Untuk menjadi seorang manajer itu dan kita ingin merubah kelakuan anak itu, sifat anak itu, tentu butuh proses dan pasti prosesnya panjang. Tentu hari ini kita lakukan belum tentu besok, tapi makanya itu seorang guru harus banyak bersabar, ya, harus banyak bersabar. Itu salah satu kunci kenapa dikatakan oleh Profesor Yohanes Surya bahwa guru itu harus mengajar dengan hati. Jadi di saat kita mengajar dengan hati, bahwa kita memposisikan siswa kita sebagai anak sendiri, anak kandung kita, otomatis di dalam mengajarnya pun pasti
mengajarkan dengan hati itu pasti kita merasa bahwa anak didik saya itu anak saya sendiri. Nah, anak saya ini bagaimana nanti ke depannya jika seperti hal ini? Tentu ibu akan mendidik anak itu, menuntunnya agar menjadi lebih baik. Nah, itu tugas guru yang paling sebenarnya yang paling susah adalah memiliki jiwa kesabaran yang lebih dan lebih. Saya kira itu Bapak Guru, mungkin 1-2 kali tidak berhasil, otomatis insya Allah kalau kita sabar menghadapi anak itu dengan memberikan pemahaman, tentu anak itu akan menerima lambat laun, tapi tidak secepatnya kita ini, pasti butuh proses. Dan pertanyaan itu Ibu itu pun saya sudah sampaikan waktu saya ikut dulu lokakarya itu. Nah, memang itu butuh prosesnya pasti panjang, tergantung dari pribadi anak, karena ada anak yang mudah menerima nasihat dari gurunya, ada juga yang tidak. Mungkin Pak dari teman lain ada yang bertanya? Ada pertanyaan Bu? Jadi kalau tidak bertanya, untuk meriliskan suasana kita, mungkin kita berikan dulu supaya pikiran kita yang benar, otot-otot kita rilis dengan kita berikan dengan tepuk 125 saja ya, yang pendek-pendek saja. Mungkin Ibu bisa berdiri, saya mohon kepada teman Ibu bisa berdiri mungkin sebentar. Kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi di saat tepuk 1 kita tepuk tangan 1 kali, di saat tepuk 2 kali artinya 2 kali, kemudian kalau 3 kali 1, 2, 3, kalau 4 kali 1, 2, 3, 4, kita 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali tepuk 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali ya, kita ikutin untuk meriliskan pikiran kita, tubuh kita yang kaku mungkin karena sudah lama duduk, kita istrikin dulu. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali, 2 kali tepuk 5 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, atau masih ada pertanyaan bagi teman-teman? Tidak ada. Jadi kita lanjut saja. Jadi di 5 posisi kontrol guru itu, di saat kita memberi hukuman kepada siswa, tentu siswa kita merasa tidak nyaman, ya. Nah, di posisi manajer inilah yang harus kita terapkan di sekolah, karena itu adalah posisi yang paling bagus diterapkan oleh sebuah guru, tanpa melukai hati siswa kita, tanpa melukai fisik siswa kita, sehingga siswa kita merasa nyaman belajarnya dan merasa senang. Nah, itu akan terpenuhi sebagai kebutuhannya sebagai manusia. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan dari setiap yang dilakukan oleh siswa itu, ada yang dikatakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memuat dari tiga tindakan atau 3 tahap. Jadi di segitiga restitusi ini adalah jika kita melakukan kesalahan, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, yang dilakukan adalah melakukan segitiga restitusi. Bukan hanya memberi hukuman kepada siswa tersebut, akan tetapi menyelesaikan permasalahan siswa tersebut dengan cara segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 poin yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, di saat siswa kita melakukan kesalahan,
caranya kita menstabilkan identitas adalah misalnya kita memberikan kalimat kepada siswa kita. Di saat siswa itu terlambat ke sekolah, ya misalnya kesalahannya, kita memberikan kalimat seperti ini. Kira-kira misalnya Naren kira-kira tahu sih mengapa terlambat ke sekolah? Ya tahu Bu, ya pasti dia tahu. Jadi kita mesti menstabilkan identitasnya dengan cara ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti Naren, ya biasa terlambat ke sekolah, ya terlambat ke sekolah itu wajar saja. Itu adalah salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi dia bukan menurunkan identitasnya. Jadi kita stabilkan supaya anak-anak itu merasa nyaman. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kalimat yang kita bisa berikan ke siswa itu di saat melakukan validasi tindakan yang salah adalah contohnya, kira-kira di saat melakukan kesalahan tersebut, kira-kira orang itu nyaman atau tidak? Ya, orang yang kau ganggu itu nyaman atau tidak? Ya, itu merupakan salah satu validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalimat yang kita pakai di sini dalam menanyakan keyakinan adalah contohnya, kira-kira di saat kamu terlambat ke sekolah, nilai kebajikan apa yang kamu tidak penuhi? Ya, terlambat ke sekolah atau tidak memakai seragam atau tidak membersihkan, tidak pikir dalam kelasnya. Tentu kalau tidak terlambat ke sekolah adalah nilai kebajikan di anak itu tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, kemudian kalau tidak mengerjakan pikirnya, tentunya nilai kebajikan yang dia tidak penuhi adalah tentang kebersihan. Ya, itu. Ada pertanyaan di segitiga restitusi ini tentang di saat anak melakukan kesalahan, kita apalagi menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi seperti tadi yang telah kita nonton di video, ya. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi segitiga, begitulah pertanyaan-pertanyaan berikan kepada siswa kita, jangan pernah memberi hukuman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru yang sama berbahagia, jadi dalam keyakinan kelas itu kita yang pertama kita lakukannya, saya kira Bapak Ibu guru sudah melakukan kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nah, dalam membuat keyakinan kelas di sini atau kesepakatan kelas, yaitu menyuruh siswa atau meminta siswa menulis keyakinannya di kertas sticknote, ya, atau di kertas HP kalau tidak ada sticknote-nya, kemudian kita tempelkan nanti di papan tulis atau di kertas plano. Kemudian kedua, membahas keyakinan yang ditulis. Jadi semua keyakinan ditulis siswa itu kita bahas satu persatu. Nah, dari keyakinan kelas ini kita ambil dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah kita, contohnya 1, hadir tepat waktu atau hadir jam 7.15. Tentu dari peraturan sekolah itu kita acuannya adalah dalam membuat keyakinan kelas, tidak jauh dari itu. Nah, di saat kita anak-anak sudah menulis keyakinannya di kertas, kita memilih keyakinan tersebut. Dari semua anak yang menulis keyakinan, tentu ada yang tidak sesuai dengan aturan sekolah kita. Jadi kita memilih keyakinan dari yang ditulis anak-anak tadi. Kemudian tentang menulis keyakinan kelas ini, dari keyakinan kelas itu kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, dalam menulis keyakinan kelas itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan, misalnya tanggung jawab, disiplin, ya, itu seperti tadi sudah jelaskan, kebersihan, empati, ya. Kemudian kedua adalah tidak boleh menggunakan kata jangan atau dilarang. Itu salah satu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jangan memakai kata dilarang, misalnya dilarang memakai baju ini atau dilarang membawa HP. Jangan pakai kata dilarang, tapi pasti ada kata-kata yang lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya, kemudian menyepakati keyakinan kelas. Jadi setelah kita tulis keyakinan kelas tadi di kertas plano, kita menyepakatinya. Nah, caranya dengan membacakan satu persatu keyakinan kelas tadi, kemudian menyuruh siswa membacakannya, kemudian menanyakan kepada siswa kembali apakah poin 1 ini sepakat atau tidak, yang kita kembalikan kepada siswa tersebut. Jadi dan misalnya ada 7 keyakinan kelas, kita baca
siswa membacanya satu demi satu dan menanyakan kembali apa sepakat atau tidak. Kemudian setelah itu salah satu siswa menandatangani dari keyakinan kelas yang telah kita buat, dan tentunya juga dengan guru kelas sebagai tanda keabsahan bahwa keyakinan kelas sudah dilakukan atau dibentuk. Nah, jadi siswa dengan instan akan melaksanakan keyakinan kelas ini tentu dengan butuh proses. Nah, untuk mengubah siswa itu tentu butuh proses. Seperti ditanyakan Ibu Fitri, pasti butuh proses untuk melaksanakannya. Jadi kita sebagai guru harus lebih banyak mengarahkan siswa, harus lebih sabar menghadapi siswa-siswa kita yang tentu mempunyai banyak karakter. Nah, di sini mengapa kita harus membuat kesepakatan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas dibuat itu untuk menciptakan tentunya ketertiban di kelas kita agar proses pembelajaran kita menjadi lancar dan aman. Bapak dan Ibu guru sekalian, di slide kita ini sudah pembahasan tentang budaya positif ini sudah selesai. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Mungkin Ibu Ajinda ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu, silakan, tidak usah malu-malu tentang budaya positif kita di sekolah. Silakan Ibu Aji. Ada? Jadi sudah jadi saya kira itu pembahasan saya karena tidak ada pertanyaan. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya berikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahannya kepada kita semua. Kepada Bapak disilakan. Yes. Persoalannya ini masih sudah ada temannya di luar. Ini bagusnya, ini kegiatan seperti ini bagus kalau kita ambilkan waktu nanti. Kalau ada lagi kegiatannya, jangan di waktu belajar, ya, jangan di waktu belajar. Kita ambilkan waktu di waktu apakah biar bukan hari Sabtu. Contoh, umpamanya hari ini, tetapi kita ambilkan waktu setelah selesai siswa pulang semua, kalau kita masuk. Kan terlalu lama saja ini, kalau ambilkan waktu 1 jam. Jadi kalau perlu dipercepat siswa yang pulang. Kalau kalau jadwalnya jam 12, kita kasih kembali jam 11. Jadi jam 11 sampai jam 12 itu kita isi dengan kegiatan seperti ini. Nanti kalau ada penjadwalan ulang itu supaya teman-teman itu aktif semua untuk mengikuti, karena ini kegiatan yang saya lihat ini sangat penting dan sangat bisa membutuhkan, bisa dilakukan di sekolah kita ini. Itu yang pertama. Termasuk hari ini saya lihat ada 4 saya lihat topik atau kegiatan materi yang disampaikan oleh Bu Selinda. Jadi termasuk budaya positif, kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah ini yang saya garis bawahi kegiatan ini. Mudah-mudahan dari keempat ini, budaya positif, kontrol guru, segitiga restitusi dengan keyakinan kelas itu bisa kita terapkan di sekolah kita ini ke depannya. Nah itu. Tapi saya lihat kalau begini pesertanya kan teman-teman guru itu tidak mengikuti secara begitu. Nah, jadi oleh sebab itu kedepannya ini mungkin bagusnya kita lebih perbaiki kedepannya itu. Yang seterusnya yang saya sampaikan, mari kita pahami kembali. Kalau bisa kita nonton videonya. Kalau bisa kita cari-cari di YouTube. Nah, di platform Merdeka Mengajar apakah di mana tentang topik ini. Ini saya lihat ini budaya positif, kontrol guru, bisa kita tulis di baru kita cari kontrol
5 kontrol guru itu. Nah, ini segitiga restitusi bagaimana anunya, bagaimana implementasinya di kelas, di sekolah, dan juga keyakinan kelas yang dulunya itu kesepakatan kelas mungkin menjadi keyakinan kelas sekarang. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan sebagai penguatan buat kita semua, dan saya harapkan teman-teman guru untuk selalu berinovasi, selalu belajar lah begitu, mengembangkan diri. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan sekarang ini, Bapak dan Ibu, ketinggalan, kita akan ketinggalan. Kalau kita selalu berada di zona nyaman, nah ini yang susah ini. Kalau berada di zona nyaman terus, nah, begitu. Jadi mari kita ambil aktivitas kita, mari kita berinovasi tentang bagaimana perkembangan ke depan ini. Anak-anak kita juga itu yang bagaimana supaya kedepannya tidak ketinggalan dari perkembangan pendidikan ke depan. Saya kira ini yang perlu saya informasikan dan sampaikan kepada kita semua. Mari kita memberikan dukungan kepada teman kita ini yang sementara dalam mengikuti guru penggerak, dan juga ini teman yang mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, itu perlu diberikan juga support. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas arahan dan motivasinya, dan insya Allah pada kegiatan berikutnya saya akan mengambil waktu tertentu agar kelancaran kegiatan kita berjalan dengan baik. Demikianlah tadi pemaparan tentang budaya positif, dan harapan saya marilah kita berkolaborasi untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita dengan menggunakan metode-metode tadi. Karena tanpa kerjasama Bapak Ibu guru kita tidak bisa berhasil kalau kita cuma dua guru atau 3 guru yang melaksanakannya. Nah, untuk menerapkan metode-metode dari budaya positif tadi tentu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Butuh proses yang tentunya tidak cepat, ya. Butuh tantangan, butuh kesabaran dalam melakoninya. Nah, semoga kita ikhlas dalam melaksanakan kewajiban kita dan akan bernilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi diawali dengan pantun, nah acara ini akan saya tutup dengan pantun pula. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih Bapak Ibu guru, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.